Hai kawan, saya Arifah Hanim. Saya Irna Amita Ginting. Saya Pedro Simbolon. Saya Iris Juliana. Saya Irani Yosefa Simanjuntak. Saya Risnawati Siahaan. Saya Rizky Fauzia Pratiwi. Kami dari kelompok 4 kelas C akan menyampaikan hasil diskusi kami, yaitu ringkasan terhadap materi pradiklat, kode etik dan disiplin pegawai, serta karakter dan nilai-nilai dasar BPK. Berikut hasil ringkasan kelompok kami. Sebelum membahas lebih dalam mengenai karakter dan nilai dasar BPK, serta kode etik dan disiplin pegawai di BPK, kita akan bahas topik mengenai karakter. Karena kualitas manusia ditentukan oleh 2K, K yang pertama adalah kompetensi, dan K yang kedua adalah karakter. Secara kompetensi, tidak diragukan lagi bahwa kita semua memiliki kompetensi yang baik, terutama teman-teman yang boleh join bekerja di Badan Pemeriksa Keuangan. Nah, yang juga tak kalah penting adalah karakter, dan pembangunan karakter yang kemudian akan membentuk setiap pribadi sesuai dengan karakter yang diharapkan bangsa. Masyarakat Indonesia terbiasa santun dalam berperilaku, melaksanakan musyawarah mufakat, mempunyai kearifan lokal yang kaya, serta bersikap toleran dan gotong royong. Namun sekarang mulai cenderung berubah menjadi hegemoni kelompok-kelompok yang saling mengalahkan, dan banyak hal yang mencerminkan bahwa pembangunan karakter bangsa yang sudah diupayakan dengan berbagai bentuk belum terlaksana dengan optimal. Untuk itu kita sadari pentingnya pembangunan karakter bangsa. Beberapa fungsinya antara lain, fungsi pembentukan dan pengembangan potensi, fungsi perbaikan dan penguatan, dan fungsi penyaring. Untuk mencapai karakter bangsa yang diharapkan, diperlukan individu yang memiliki karakter. Karakter individu dimaknai sebagai hasil keterpaduan 4 bagian, yakni olah hati, olah pikir, olah raga, olah rasa, dan karsa. Indonesia dengan segala kebesaran, luas, dan kemajemukannya memerlukan konsepsi kemauan dan kemampuan yang kuat sebagai penopang. Konsepsi tersebut disebut sebagai 4 pilar kehidupan berbangsa dan bernegara atau 4 pilar kebangsaan. Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara. Undang-Undang Dasar 1945 yang berisikan pedoman norma dan aturan. Bhinneka Tunggal Ika bertujuan menghargai perbedaan atau keragaman. NKRI yang dibangun oleh manusia dan bangsa Indonesia yang berkarakter. Pembangunan karakter bangsa bertujuan untuk membina dan mengembangkan karakter warga negara sehingga mampu mewujudkan masyarakat Pancasila dengan 4 pilar kebangsaan sebagai penopangnya. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan Tiwi, silahkan. Baik, terima kasih. Selanjutnya, saya akan membahas nilai karakter utama dan 9 pilar karakter. Nilai karakter utama merupakan salah satu program prioritas pemerintah. Terdapat 5 nilai karakter utama dan kelimanya bersumber dari Pancasila. Yang pertama yaitu religius. Nilai karakter religius ini diwujudkan dalam perilaku melaksanakan ajaran agama dan kepercayaan yang dianut, toleransi dan saling menghargai, serta hidup rukun dan damai dengan pemeluk agama lain. Lalu yang kedua yaitu nasionalis. Sikap nasionalis ini ditunjukkan melalui sikap apresiasi budaya sendiri, rela berkorban, cinta tanah air, menjaga lingkungan, taat hukum, disiplin, serta menghormati keragaman budaya, suku, dan agama. Yang ketiga yaitu integritas. Karakter integritas ini meliputi sikap tanggung jawab sebagai warga negara, aktif terlibat dalam kehidupan sosial melalui konsistensi tindakan dan perkataan yang berdasarkan kebenaran. Seseorang yang berintegritas juga menghargai martabat individu serta mampu menunjukkan keteladanan. Yang keempat, yaitu mandiri. Nilai karakter mandiri ini ditunjukkan dengan memiliki etos kerja yang baik, tangguh, berdaya juang, profesional, kreatif,
keberanian, dan menjadi pembelajar sepanjang hayat. Dan yang kelima, yaitu gotong royong. Gotong royong dapat ditunjukkan melalui sikap menghargai sesama, bekerja sama, musyawarah mufakat, memiliki empati dan rasa solidaritas, dan sikap kerelawanan. Berikut adalah nilai-nilai yang harus kita implementasikan di kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, yaitu mengenai 9 pilar karakter. 9 pilar karakter ini dicetuskan oleh Indonesia Heritage Foundation. Metode penanaman 9 pilar ini adalah knowing the good, reasoning the good, feeling the good, and loving the good. Berikut ini adalah 9 pilar karakter. Nah, tadi adalah nilai karakter utama dan 9 pilar karakter. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang nilai-nilai dasar BPK, di mana nilai-nilai dasar BPK saya rangkum dan saya buat di dalam sebuah lagu. Berikut lagu yang saya buat. Nilai-nilai luhur BPK, pedoman para pegawai, laksanakan tugas kewajiban demi negara. 4 poin dasar BPK, dasar yang harus melekat. Setiap pegawai BPK diwajibkan untuk selalu mematuhi undang-undang dan aturan kedinasan. Kepentingan negara yang utama di atas kepentingan pribadi ataupun kepentingan golongan. Junjung tinggi independensi, integritas profesional, junjung tinggi martabat kehormatan, citra kredibilitas BPK. Dalam melaksanakan tugasnya, setiap insan BPK harus selalu independen, profesional, berintegritas. Netral, tidak memihak, hindari benturan kepentingan, tak terpengaruh pihak lain. Tak salah
hati teliti cermat, jadi insan BPK tangguh. Jadi, pada lagu di atas itu berisi tentang nilai-nilai dasar BPK, di mana ada 4 poin nilai-nilai dasar BPK, yaitu 1. Mematuhi peraturan perundang-undangan dan peraturan kedinasan yang berlaku. 2. Mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. 3. Menjunjung tinggi independensi, integritas, dan profesionalitas. 4. Menjunjung tinggi martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas BPK. Pada lagu tersebut juga ada 3 nilai dasar dalam pelaksanaan tugas sebagai seorang BPKawan, di mana ada integritas, independensi, dan profesionalitas yang harus dijunjung tinggi oleh setiap insan BPK dalam melaksanakan tugasnya. Sekian dari saya. Berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya Irani. Terima kasih. BPK Maju. Kode etik ASN merupakan pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan ASN dalam bergaul dan bertugas sehari-hari. Sebagai pegawai BPK, kita wajib mematuhi kode etik dan disiplin pegawai untuk menjaga citra dan martabat BPK. Kode etik dan kode perilaku ini diterapkan agar ASN melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab dan berintegritas, cermat dan disiplin, melayani masyarakat dengan sepenuh hati, melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, memberikan informasi secara benar dan tidak menyalahgunakan informasi internal negara, serta memegang teguh nilai dasar ASN. Peraturan tentang disiplin dan kode etik ini secara umum telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Dan peraturan yang berlaku bagi ASN di BPK sendiri diatur dalam Peraturan BPK Nomor 4 Tahun 2018 tentang Kode Etik dan Peraturan BPK Nomor 5 Tahun 2018 tentang Majelis Penghormatan Kode Etik BPK. Apa yang sebaiknya dilakukan dan apa yang harus dihindari oleh ASN, mulai dari menyikapi suap, berinteraksi dengan rekan kerja, penggunaan fasilitas kantor, hingga partisipasi dalam kampanye, semuanya diatur dalam PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Hukuman disiplin pun bervariasi, mulai dari ringan, sedang, hingga berat. Tidak main-main, semua bentuk pelanggaran terhadap kode etik ASN akan diberi sanksi. Semuanya akan ditindak oleh Majelis Kode Etik berdasarkan peraturan yang berlaku. Mari BPKawan, kita patuhi kode etik dan disiplin pegawai untuk mewujudkan ASN BPK yang independen, integritas, dan profesional dalam melaksanakan tugas pelayanan masyarakat. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai peraturan tentang perkawinan dan perceraian bagi PNS. Bagi PNS yang sudah menikah, wajib mengirimkan laporan perkawinan selambat-lambatnya 1 tahun setelah pernikahan. PNS yang akan beristri lebih dari 1 wajib memperoleh izin terlebih dahulu, dan bagi PNS wanita, tidak diizinkan untuk menjadi istri kedua.
PNS yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin terlebih dahulu. PNS hanya dapat melakukan perceraian bila salah satu pihak berbuat zina, pemabuk, KDRT, terjadi perselisihan dan tidak ada harapan untuk hidup rukun. PNS dilarang hidup bersama dengan wanita yang bukan istrinya dan dengan pria yang bukan suaminya tanpa ikatan perkawinan yang sah. Sanksi bagi yang melanggar akan dijatuhi hukuman disiplin berat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980, salah satunya pemberhentian dengan tidak hormat sebagai PNS. Peraturan Penggunaan Informasi dan Transaksi Elektronik. Informasi elektronik yaitu sekumpulan data elektronik yang telah diolah dan memiliki arti. Transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan media elektronik. Perbuatan yang dilarang mendistribusikan dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, perjudian, pencemaran nama baik, dan menimbulkan rasa kebencian terhadap SARA. Bagi yang melanggar akan dikenakan ancaman hukuman di penjara selama 4-6 tahun dan denda Rp750 juta sampai Rp1 miliar. Tata tertib BPK dan penegakannya diatur dalam Keputusan Sekretaris Jenderal BPK RI. Kewajiban yang harus dilakukan oleh seorang PNS di BPK adalah menggunakan sarana dan prasarana kantor secara bertanggung jawab, masuk dan pulang kerja sesuai ketentuan jam kerja, menjaga dokumen dan barang milik negara, menaati ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dan dilarang untuk melakukan perekayasaan dan pemberian keterangan palsu, melakukan kegiatan di luar tugas dinas tanpa perintah, meninggalkan kantor tanpa alasan yang sah, dan menggunakan barang milik negara di luar kepentingan dinas. Jam kerja di BPK pukul 7.30 sampai 17 waktu setempat dan hari kerja Senin sampai Jumat. Setiap pegawai wajib mengenakan tanda pengenal yang diterbitkan oleh Biro SDM sebagai identitas pada saat melaksanakan tugas kedinasan, baik di dalam maupun di luar kantor. Etika berpakaian di BPK, Senin dan Rabu mengenakan seragam BPK, Selasa dan Kamis pakaian yang bebas dan sopan, dan di hari Jumat mengenakan batik lengan panjang. Hai Sobat BPKwan, ketemu lagi dengan aku Arifah Hanim. Pada kesempatan kali ini, aku akan mencoba memberi sedikit pemaparan sederhana mengenai Kode Etik Pegawai Negeri Sipil dan Kode Etik Badan Pemeriksa Keuangan. Kode Etik Pegawai Negeri Sipil berisi pengaturan perilaku berupa kewajiban dan larangan yang harus dipatuhi oleh pegawai negeri sipil guna menjaga martabat dan kehormatannya. Sedangkan Kode Etik Badan Pemeriksa Keuangan tidak hanya bersifat normatif, yang berarti tidak membatasi pada kewajiban dan larangan semata, tetapi juga lebih mendalam, bahwa kode etik adalah kristalisasi moral dari nilai dasar yang melekat pada diri setiap anggota Badan Pemeriksa Keuangan dan pemeriksanya. Pegawai negeri sipil Badan Pemeriksa Keuangan merupakan pribadi-pribadi terpilih sebagai pengemban amanat rakyat dengan melaksanakan kewajiban, menghindari larangan, dan melaksanakan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Pegawai negeri sipil Badan Pemeriksa Keuangan juga diharapkan mampu menjadi panutan dan suri tauladan, sehingga merefleksikan pribadi yang bertakwa, berbudi pekerti luhur, serta menjadi pemimpin bagi masyarakat.
Selanjutnya kita akan membahas mengenai penguatan penegakan nilai-nilai dasar yang ada di BPK. Yang pertama kita akan membahas mengenai pelaporan atau pengaduan dugaan pelanggaran kode etik dan disiplin PNS di BPK. Terkait pelaporan dan pengaduan ini diatur dalam Keputusan Sekretaris Jenderal BPK nomor 507 tahun 2011. Apa-apa saja yang diatur di dalamnya yaitu berkaitan dengan penyampaian pengaduan, penanganan pengaduan, perlindungan dan pemberian penghargaan kepada pelapor atau pengadu. Berbicara tentang pelaporan atau pengaduan pelanggaran, kita akan mengenal yang disebut dengan whistleblower. Kira-kira whistleblower itu apa ya? Nah, di sini akan saya jelaskan bahwa whistleblower atau pelapor yaitu setiap anggota atau pejabat atau pegawai di lingkungan BPK yang melihat atau mengetahui adanya pelanggaran kode etik BPK dan atau disiplin pegawai. Nah, untuk whistleblower sebenarnya ada dua macam. Yang pertama yaitu full disclosure. Yang dimaksud dengan full disclosure ini adalah whistleblower atau pelapor yang mengungkapkan identitasnya. Nah, yang kedua ada yang disebut dengan anonymous, di mana whistleblower atau pelapor ini tidak mau mengungkapkan identitasnya. Dalam hal menyampaikan pelaporan atau pengaduan, seorang pelapor atau whistleblower harus menyajikan laporan yang mengandung dugaan pelanggaran, pelaku pelanggaran, waktu pelanggaran, dan tempat pelanggaran dilakukan, bahkan bagaimana pelanggaran dilakukan. Nah, buat teman-teman yang berniat untuk menjadi whistleblower atau yang berniat untuk melaporkan suatu pelanggaran, tidak perlu khawatir akan risikonya karena setiap pelapor atau whistleblower mendapatkan perlindungan. Selanjutnya kita akan membahas mengenai gratifikasi. Apa sih gratifikasi? Nah, teman-teman pasti sudah sering mendengarkan yang disebut dengan gratifikasi. Nah, untuk gratifikasi sendiri di sini akan kita bahas dalam artian luas bahwa gratifikasi ini adalah pemberian yang dapat berupa uang, barang, rabat, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan yang berkaitan dengan jabatan seseorang atau wewenang seseorang. Di BPK sendiri ada dua jenis gratifikasi. Yang pertama gratifikasi yang dianggap suap dan gratifikasi yang terkait kedinasan. Nah, buat teman-teman sekalian yang melihat adanya indikasi gratifikasi, maka sebagai pelaksana BPK kita wajib melaporkan adanya penerimaan, pemberian, permintaan, dan penolakan gratifikasi. Untuk gratifikasi, kita dilarang menerima dan memberi gratifikasi dalam bentuk apapun. Sekian video dari kami. Semoga bermanfaat. Terima kasih. BPK Bandung, BPK